kita kembali lagi di podcast Satya Bakti Polda Sumatera Utara bersama saya Bribtu Afika Nasution dan rekan saya Bribtu Gendis Purba. Nah, kawan Humas, kita tahu sebentar lagi nih di tahun 2024 kita akan memasuki tahun pesta demokrasi di mana masyarakat Indonesia akan melaksanakan pemilihan kepada presiden, kepala daerah dan yang lainnya. Hari ini nih Kak, Bener. kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Betul, langsung dari Mabes Polri turun ke Sumatera Utara. kita datangkan langsung ya, Ke podcast Satya Bakti Polda Sumatera Utara nih, yaitu Kepala Divisi Humas Polri Bapak Irjen Pol Profesor Dr. Dedi Prasetyo MHum MSc MM. Halo Bapak, selamat Selamat sore. siang. Selamat siang. Sehat semua ya? Bapak apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah karena sehat bisa ada di sini. Iya betul. Ya. Gimana nih Pak hari ketiga di Kota Medan? Luar biasa ya perkembangannya Kota Medan ya. Saya terakhir datang di Kota Medan itu 2019. Kala itu saya mendampingi Pak Kapolri bersama Pak Panglima TNI ada kunjungan ke pondok pesantren. Pas kebetulan itu ada kejadian bom Sibolga. Nah, itu pengalaman 2019 itu terakhir saya kesini. Di 2019 Ya. makanan udah dicoba apa aja nih Pak di Kota Medan? Udah makan durian belum nih, Pak? Itu yang terkesan sama saya itu rumah makan Melayu itu. Oh, justru Wah, itu rumah enak makan banget. Melayu. Iya. Benar di Tanah Deli pasti Ya. mau makan Melayu Iya, Pak. Ya, makan Melayu itu yang paling. Durian pasti udah ya Pak ya? Durian sudah cocok sudah. Rasanya berubah nggak Pak di 2019 duriannya? Duriannya tadi malam sama kenal sama lah. Oke nih Pak, langsung aja nih ya Pak. Iya. Bagaimana sih Pak kesiapan dari Humas Polri menjelang pemilu 2024 Pak? Ya, tentunya kita sudah mempersiapkan ya. Sebagai contoh bahwa sebelum pelaksanaan Rapim, saya sudah secara proaktif ya bersama Dewan Pers, kita mengundang KPU, mengundang Bawaslu, kemudian kita juga mengundang dari PWI, kemudian dari Komisi Penyiaran Indonesia. Itu semuanya kita mengundang dalam rangka bersama-sama belajar dari pengalaman 2019. Kebetulan 2019 saya sebagai Karopenmas. Ya Pak Tito sebagai Kapolda, sebagai Kapolri. Walhasil itu memang terjadi perubahan yang sangat luar biasa. Benar. Pemilu 2019 itu bila dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Kenapa demikian? Karena di 2019 medsos sudah bermain. Betul. Dan itu bisa mengaruh opini publik yang sangat luar biasa. Politik identitas, kemudian terjadi polarisasi, kemudian terjadi isu-isu tentang SARA, kemudian juga terjadi black campaign, kemudian negatif campaign itu awalnya dari 2019 dan itu sudah diprediksi oleh Pak Tito pada saat itu. Ya, kemudian di 2024 ini di awal kita sudah melaksanakan komunikasi awal atau diskusi awal dengan Dewan Pers. Ya, saya sampaikan kepada Dewan Pers termasuk Komisi Penyiaran Indonesia berangkat dari pengalaman 2019 ketika terjadi kerusuhan, misalnya kerusuhan di bulan Mei dan di bulan Oktober. Bulan Mei itu ada kerusuhan yang menganggap pemilu itu tidak berjalan dengan baik. Kemudian di Oktobernya hasil pemilu yang digugat. Itu kerusuhan itu kurang lebih hampir sekitar 1 bulan. Benar. Saya sampaikan pada saat itu saya Karopenmas ke Komisi Penyiaran Indonesia. Ini kalau misalnya disiarkan live secara terus menerus 24 jam dari pagi sampai ke pagi lagi, bukan meredam kerusuhan yang terjadi di Jakarta, justru akan memprovokasi kerusuhan-kerusuhan selain di Jakarta di daerah lain. Benar. Dan itu benar terjadi. Betul Pak, betul. Jakarta, kemudian ada di wilayah Kalimantan, ada di wilayah Sulawesi, ada di wilayah Sumatera juga seperti itu. Akhirnya kita pada situ sepakat. Seluruh Pemret diundang, kita ajak dialog, kita ajak diskusi untuk tidak menyiarkan secara live dan secara terus menerus. Kalau update tentang suatu peristiwa boleh, masyarakat wajib tahu, Betul. ya update. Ya, tapi kalau misalnya disiarkan secara terus menerus dan yang diulang-ulang itu adalah kerusuhannya, itu bisa memantik atau menjadi trigger daerah-daerah lain pun akan melakukan hal yang sama. Benar. Nah, di awal tahun ini kita udah diskusi itu. Dan kami juga dari Divisi Humas juga sudah melaksanakan kegiatan FGD. Dialog publik sama, kita mengundang langsung dari KPU sebagai penyelenggara pemilu, kemudian dari Bawaslu, kemudian dari Dewan Pers ya, sebagai boleh dikatakan ya wasitnya lah di seluruh pengendalian yang ada di media di Indonesia itu Dewan Pers yang bisa melakukan asesmen, bisa melakukan rekomendasi dan bisa juga menjatuhkan rekomendasi berupa sanksi kepada perusahaan pers yang melakukan pelanggaran.
Ya, ini penting ya, harus saya lakukan di awal. Tujuannya apa? Memberikan literasi secara dini kepada masyarakat. Benar. Agar masyarakat jangan mudah terprovokasi dengan berita-berita hoax. Apalagi berita-berita yang betul-betul boleh dikatakan memecah belah bangsa. Ini harus selalu kita sampaikan. Dan pada hari ini Polri sudah dengan TNI melaksanakan kegiatan Rapim TNI Polri yang dibuka oleh Pak Presiden Jokowi. Salah satu agenda Rapim ini juga yaitu pengamanan pemilu. Dan di besok juga masih dilanjutkan Rapim Polri. Sama salah satu agendanya bagaimana kesiapan Polri nanti menggelar operasi Mantap Brata. Harus betul-betul mampu mengamankan seluruh kegiatan dan pentahapan pemilu yang sudah terjadwal oleh KPU. Di 2023 ini sudah sangat banyak jadwal kegiatan-kegiatan yang harus kita antisipasi bersama. Di 2024 kita ketahui tanggal 14 Februari sudah dilakukan pemungutan suara. Nah, ini harus betul-betul dicermati, harus betul-betul diantisipasi karena setiap pentahapan ini memiliki spektrum ancaman yang berbeda-beda. Termasuk penggunaan kekuatan kepolisian pun juga nanti dalam operasi Mantap Brata juga diatur semaksimal mungkin agar mampu memitigasi setiap gangguan kamtipmas yang terjadi. Dan dari Humas tentunya yang harus kita lihat adalah gangguan yang ada di media sosial. Benar, betul. Karena kita prediksikan di tahun 2024 ini dari berbagai macam survei dari Kementerian Informasi itu sudah menyampaikan di Januari aja kita kurang lebih sudah ada 1.300 berita hoax. Ini baru bulan Januari. Di tahun 2019 itu survei yang dilaksanakan selama kurang lebih 6 bulan. Pelaksanaan pemilu itu kurang lebih ada sekitar 1.200 berita hoax 6 bulan. Nah, penasaran nih Pak, Iya. isu yang paling hotnya apa nih Pak? Tadi Pak bilang di bulan Januari aja kita sudah 1000-an. Apa Pak Ya, isu yang paling hotnya? isu yang paling sekarang ini menjadi hoax itu adalah menjadi interest masyarakat, koalisi, ya, partai politik, kemudian calon-calon yang mulai dihembuskan. Ya, kemudian juga ya ini sudah mulai mengarah kepada identitas-identitas politik tertentu. Benar. Nah, itu sudah dimasukkan. Kemudian terkait menyangkut masalah nanti penyerangan terhadap individu, black campaign, negatif campaign. Meskipun pelaksanaan kampanye kan masih di bulan Desember yang akan datang, masih lama. Benar, Tapi masih lama ya Pak. pembunuhan karakter itu bisa dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu mulai dari sekarang. Mulai dari Iya, Januari sekarang. mulai dari sekarang. Salah satu pasangan calon misalnya muncul didukung partai ini bisa dihantam dengan berbagai macam karakter, dengan berbagai macam angle. Benar. Itu yang berbahaya. Ini ya masyarakat. Oleh karenanya di dalam media sosial itu kita mengharap masyarakat harus betul-betul bijak. Betul. Harus betul-betul bijak, dan media sosial ini harus check and the check. Ya, harus cross check dari sumbernya, ya, harus yang kredibel. Harus bisa, boleh dikatakan bukan satu sumber, beberapa sumber ini sebagai referensi untuk betul-betul mengetahui apakah informasi itu betul atau hoax. Betul. Soalnya kalau misalnya langsung ditelan mentah-mentah, sementara tidak ada sumber-sumber yang kredibel, tidak bisa diverifikasi, diklarifikasi, dan konfirmasi, kita khawatir loh. Kalau masyarakat sudah terprovokasi dengan berita hoax, kan bisa berbahaya. Gitu. Berarti Polri sendiri sudah menyiapkan betul-betul Ya. Karena pengalaman yang sudah-sudah. Betul. Betul. Dan ini juga yang penting, Polri tidak sendiri, sama dengan jajaran, Benar. Polda-Polda, Polres-Polres. Ketika saya di akhir Januari kemarin melaksanakan konsolidasi dengan Humas Polres, kemudian Humas Polda, dan juga dari Mabes Polri, itu harus satu dirijen dari Humas nanti. Humas menyampaikan satu diksi dalam satu narasi yang tagline kita nanti adalah Indonesia Damai. Betul. Itu jadi tagline Indonesia Damai selama pemilu ini harus kita gaungkan terus. Dari mulai tingkat Polsek, tingkat Polres, tingkat Polda, dan Mabes Polri. Podcast ini merupakan sarana strategis Betul Pak. ya dalam rangka untuk penguatan literasi dan terus menggaungkan tentang Indonesia Damai di pemilu 2024 ini. Gitu. Mengingat media sosial tadi nih Pak, ada nggak sih Pak aturan bagi calon kepala negara maupun kepala daerah yang akan nanti berkampanye itu bisa nggak sih Pak lihat media sosial? Karena kita tahu kan ya Kak, media sosial ini sangat berpengaruh Ya. terhadap suara masyarakat, terhadap Betul. pendapat dari masyarakat itu Dan sendiri. media sosial ini terbuka. Terbuka untuk semua kalangan gitu. Ya. Ada nggak aturan khusus Pak? Ya, kalau saya membaca ya, tapi saya tidak
tidak bisa detail. Jadi PKPU, peraturan KPU sudah mengatur itu, bahwa untuk pelaksanaan kampanye itu bisa dengan berbagai macam metode atau sarana yang bisa digunakan, sama bisa menggunakan media mainstream, kemudian bisa secara konvensional itu tatap muka, kemudian dialog itu bisa dilaksanakan, kemudian juga yang tidak kalah pentingnya sama dengan 2019 yang lalu, boleh menggunakan sarana media sosial untuk melakukan kampanye. Kampanye itu ya seperti yang digariskan oleh PKPU, itu lebih banyak mensosialisasikan tentang visi, misi, dan program-programnya ketika nanti para kandidat calon presiden dan wakil presiden itu terpilih. Itu yang paling penting. Jadi diharapkan itu tidak menyerang ya secara personal kepada calon-calon yang lain, tapi justru fokus kepada ini program-program pengentasan yang harus saya lakukan dalam rangka untuk membuat Indonesia lebih maju, membuat masyarakat lebih sejahtera, membuat ekonomi Indonesia ini masuk kepada ekonomi yang ya kelas dunia begitu. Dan pasti akan digunakan. Dan ada satu lagi regulasi yang baru dibuat oleh Dewan Pers. Karena media sosial ini kan belum ada regulasi yang mengaturnya. Dewan Pers ini hanya mengatur tentang regulasi sesuai dengan Undang-Undang 40 tahun 99 tentang pers, ya tentang pers adalah bahwa perusahaan-perusahaan berbadan hukum yang bergerak di bidang pers itu yang diatur. Nah, saat ini dari turunan dari Undang-Undang 40 tahun 99 itu Dewan Pers membuat satu aturan ya bahwa penggunaan media sosial harus memenuhi kaidah-kaidah yang mereka sampaikan. Nah, ini penting ya, kembali lagi bahwa masyarakat harus sadar bahwa media sosial ini merupakan ruang publik. Yang milik bersama, yang memang tidak ada etika-etika yang mengatur di dalamnya, tapi sebagai masyarakat Indonesia yang memiliki etika, yang diajari juga etika di dalam kehidupan sehari-hari ini harus betul-betul ditaati. Kalau enggak, nanti semuanya bisa saling memprovokasi di media sosial. Ya, ini berbahaya bagi persatuan dan kesatuan. Ini merupakan salah satu peluang dan salah satu boleh dikatakan ancaman yang harus kita diantisipasi bersama oleh generasi-generasi sekalian gitu. Nah, di 2019 nih kan Pak, tadi kan Bapak juga sudah sampaikan adanya black campaign, penyebaran isu-isu hoax yang terjadi ya Pak di media sosial. Ada nggak sih Pak dari Humas Polri menyediakan platform khusus gitu Pak untuk masyarakat apabila terjadi black campaign gitu atau hoax untuk melaporkan gitu Pak melalui platform ini? Ya, tentunya ada. Ya, kalau ketika kita berbicara tentang pemilu, maka kita harus melihat di situ selain operasi mata berata yang kita gelar, itu ada sentra Gakumdu. Sentra Gakumdu itu terdiri dari KPU, dari Bawaslu, kemudian dari Bareskrim dan dari Kejaksaan. Nah, sentra Gakumdu itu yang nanti melakukan audit, yang melakukan asesmen terhadap konten-konten yang dilaporkan oleh pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan. Ya, misalnya salah satu calon merasa dirugikan akibat berita-berita atau konten-konten yang viral di media sosial, bisa dilaporkan ke Gakumdu. Gakumdu nanti akan melakukan asesmen. Oh, ini masuk pelanggaran pemilu atau pidana lain. Kalau masuk pelanggaran pemilu berarti Gakumdu yang akan memprosesnya sampai dengan proses persidangan. Kalau misalnya ini bukan nggak ada kaitan dengan pemilu, ini kaitannya dengan pidana lainnya, bisa undang-undang ITE, bisa dijerat juga dengan pasal-pasal KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya itu. Dan kita juga nanti dari teman-teman dari jajaran juga, selain Polri bekerjasama dengan seluruh tingkat Polsek, Polres, Polda, dan Mabes Polri sendiri, kita memiliki tim sendiri. Kita harus membangun networking. Networking kita boleh kalau misalnya di Mabes Polri kita dengan Mafindo, yang masyarakat anti hoax itu bisa untuk melakukan literasi juga kepada masyarakat. Dan kita juga di sana bekerjasama dengan penggiat-penggiat media sosial lainnya. Ada mak-mak blogger, itu cukup efektif juga dalam rangka untuk memberikan literasi kepada kaum wanita. Dan juga influencer-influencer lainnya, kita rekrut juga. Ya, semuanya sama, ya semuanya satu diisi dalam rangka untuk mewujudkan Indonesia damai di pemilu 2024 yang akan datang. Gitu. Nih Pak, anggota Polri kan banyak Pak. Seluruh Indonesia ada berapa ratus gitu. Ya, hampir 260.000 lah. 260.000 anggota Polri nih. Menjelang pemilu 2024 Pak. Kita kan anggota Polri ini kan
tidak punya hak untuk memilih, Oke. gitu Pak. Benar. Ada nggak sih aturan-aturan khusus untuk kita menggunakan media sosial, atau nanti malah kita jadi nggak boleh menggunakan media sosial nih Iya. Pak? Ada nggak aturan tersendiri bagi Polri, anggota Polri dalam penggunaan media sosial menjelang pemilu nanti? Ya, tentunya nanti akan agak direktif ya, biasanya dari Pak Asop maupun Pak Kadipropam ya, untuk memberikan direktif tentang etika seluruh anggota Polri di dalam penggunaan media sosial. Apalagi pada saat pemilu. Ingat ya, perlu saya tekankan bahwa Polri adalah netral. Betul. Netralitas Polri itu diatur di dalam regulasi TAP MPR nomor 7 tahun 2000. Sudah sangat jelas, Polri tidak terlibat politik praktis. Ya, Polri tidak menggunakan hak pilihnya dan tidak menggunakan hak untuk memilih. Ini harus ditegaskan. Kemudian di situ di breakdown lagi dalam Undang-Undang 2 tahun 2002 sama. Jadi di antara TAP MPR sama undang itu sama. Yaitu Polri tidak terlibat di dalam politik praktis. Ya, Polri tidak menggunakan hak pilihnya dan juga tidak menggunakan hak untuk memilih. Ya. Di situ ada lagi peraturan terbaru Pak Kapolri, yaitu peraturan kepolisian nomor 1 tahun 2023 ini yang tentang kode etik Polri. Itu tegaskan lagi, Polri tidak terlibat politik praktis dan harus betul-betul netral di dalam politik ini. Ini harus menjadi dasar bagi seluruh anggota Polri. Apabila ada anggota Polri yang terbukti tidak netral di dalam pemilu, baik pemilihan presiden, wakil presiden, kemudian pemilihan legislatif, kemudian pemilihan daerah, ada sanksi hukumnya. Ya, tergantung nanti apakah dia tidak profesional menjalankan tugasnya, berarti dia kena sanksi kode etik profesi. Kalau misalnya dia nanti melakukan pelanggaran pidana, bisa dipidanakan. Begitu. Di 2019 kita sudah melakukan tindakan-tindakan seperti itu, dan ada contohnya beberapa anggota Polri ditindak karena tidak melakukan netralitas di dalam seluruh rangkaian kegiatan pemilu. Memang harus lebih hati-hati. Ya, harus lebih hati-hati. Berarti intinya kita masih aman ya Pak Ah, kalau tetap nge-vlog, bisa boleh Boleh, tentunya Tetap tetap. bisa bikin Ya, konten, etika gitu. ya boleh, etika itu harus tetap jaga. Benar. Kita punya kode etik profesi Polri loh ya. Itu harus betul-betul kita pahami, kita ketahui, sehingga ketika kita menggunakan media sosial karena yang merupakan area publik harus betul-betul menjunjung tinggi etika Polri. Ya. Mungkin lebih baik kalau memang ada foto sama salah satu calon pasangan nanti disimpan aja Itu kayaknya yang Pak. paling Jangan itu yang paling riskan ya. Itu sangat rawan. Karena Itu di kenapa? 2000 betul, itu 2019 itu terjadi. Itu terjadi dan itu di framing ya sama masyarakat di media sosial, apalagi nanti diambil sama di media mainstream, itu pasti negatif. Pasti negatif. Seakan-akan kita memang mendukung Ya, pihak betul, yang betul. satu gitu Itu ya, pasti Pak. negatif. Apalagi di 2019 Harus lebih kita berhati-hati. ingat kalau bikin angka 1 atau 2 pakai Iya, jari aja benar. bisa jadi masalah Betul, ya Bapak. betul sekali. Karena terkadang kalau kita kan Pak mungkin berpikir foto lah gitu kan baru disimpan, maksudnya siapa Betul. tahu nanti jadi presiden. Jadi karena terkadang pikiran di Polri sendiri seperti itu pasti ada. Dan Cuma tidak untuk kemungkinan jejak digital itu di recycling lagi, iya, dimodifikasi lagi, dan dijadikan konten benar. untuk diviralkan di waktu-waktu yang orang-orang yang membuat konten itu memang sudah tinggal menunggu waktunya. Benar. Bisa, jejak digital itu akan sulit dihapus. Itu kenapa banyak berita-berita yang udah 3 tahun lalu Ya, naik lagi, ya, tahun ini dibuat naik lagi, hari ini. kemudian di recycling lagi, kemudian betul-betul diedit ulang-ulang lagi. Dan sekarang teknologi untuk itu udah sangat luar biasa. Udah sangat luar biasa. Misalnya si siapa? Afika Pak. Afika gini aja. Iya, Itu bisa dibuat Afika seolah-olah ngomong. betul. Dan voice-nya Afika bisa dibuat juga, ditiru juga. Semirip Iya, semirip itu. Seakan-akan Padahal dulu. hanya ngomong gini, tapi dia nanti bisa diedit lagi ngomong tentang hal-hal tertentu. Tidak ngomong tentang netralitas, tapi justru ya hal-hal yang justru merugikan Afika nanti. Ini harus akhirnya lebih menyebarkan berhati-hati. berita hoax ya. Ya, Pak. itu harus berhati-hati. Nah, terkait penyebaran berita hoax nih Pak, upaya apa sih Pak yang dilakukan oleh Humas Polri agar masyarakat nih Pak tidak terpengaruh berita hoax terkait pemilu 2020? Ya, upaya-upaya yang sudah kita lakukan, salah satu antaranya kita melaksanakan diskusi kemarin, kemudian menggelar dialog publik. Dialog publik itu kita gelar itu dengan melibatkan jajaran juga, dari tingkat Polres, kemudian dari tingkat Polda, dan juga dari Jakarta kita melibatkan para mahasiswa, kemudian para penggiat media sosial, dan tentunya lembaga-lembaga yang expert di bidangnya. Kalau misalnya pemilu kan kita harus menggait KPU,
Bawaslu, kemudian juga Dewan Pers, kemudian dari PWI, kemudian dari Komisi Penyiaran Indonesia, itu harus terus kita lakukan. Ya baik melalui media mainstream maupun di media sosial. Karena literasi yang harus kita berikan itu harus boleh dikatakan kita harus mampu sedikit banyak minimal menyeimbangkan di dunia maya atau di dunia digital. Karena apa? Di era disrupsi informasi tersebut, berita hoax itu jauh lebih banyak dengan literasi yang kita berikan. Benar. Ya di era post-truth itu seperti itu. Itu fenomena yang sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Ya, di beberapa negara seperti di Amerika, kemenangan salah satu presiden ditentukan oleh media sosial. Ya, yang terakhir adalah pemilu di Filipina. Bagaimana Ferdinand Marcos Junior itu menang karena dia mampu mengelola media sosial dan melakukan rebranding ya kepada anak-anak generasi milenial. Yang disasar ini usia-usianya di bawah 30 sampai dengan 17 tahun. Yang 17 tahun ini yang rawan karena yang baru pertama kali akan melaksanakan hak pilihnya. Betul. Dia perlu gambaran, dia perlu frame, dia perlu informasi-informasi yang bisa mempengaruhi opininya dia. Kalau yang usia di atas 40 tahun ke atas dianggap usianya sudah matang. Dan sedikit banyak dia sudah mengetahui tentang potret, tentang latar belakang, kemudian tentang jejak-jejak digital dan lain sebagainya tentang seseorang yang akan dicalonkan atau maju sebagai calon presiden gitu. Ini sih Pak, paling mungkin kalau seandainya ada terjadi penyebaran berita hoax, kadang ibu-ibu nih Pak di WhatsApp nih Pak banyak loh Pak. Termasuk mungkin ya orang ibu di rumah ya betul. Tengok nih, jangan gini. Ngasih tahu betul. itu hoax loh. Hanya sekedar lato-lato Pak, Ya. bisa dibahas itu lato-lato itu adalah ini setan ini. Padahal itu kan kalau kita pikir itu hanya mainan khas dari suatu daerah gitu Pak. Nah, kalau kita sendiri nih Pak sebagai SDM-nya dari Humas Polri Pak, gimana sih Pak kita untuk memberikan penjelasan nih Pak yang paling tepat kepada orang tua, karena posisinya orang tua kita nih udah termakan nih Pak dari hasil WhatsApp yang memang udah dikirim betul. gitu Pak. Memang saat ini pengalaman saya di 2019 yang lalu juga, WA ini masih belum bisa. WA kan WA kan langsung. Tapi yang lebih banyak kita nanti akan bisa berikan di platform-platform media sosial seperti TikTok. Ini TikTok sekarang ini sebagai media sosial yang menduduki ranking 1 di Indonesia, penggunanya paling banyak. TikTok di Indonesia itu dari survei yang saya lihat itu Indonesia itu sudah mulai masuk 5 besar pengguna TikTok di dunia. Terbesar. Ya, di dunia. Luar biasa Indonesia. Kemudian melalui Facebook, kemudian bisa di Twitter, bisa di Instagram, maupun di platform-platform media sosial lainnya. Memang tiap platform media sosial ini memiliki khasan masing-masing. Betul Bapak. Kalau anak-anak muda dia lebih banyak sekarang larinya ke TikTok. Benar. Kalau selebritis dia larinya ke Instagram. Ya, kemudian kalau untuk aktivis, politisi dia larinya ke Twitter. Ya, kalau Facebook itu generasi saya, generasi tahun 50-an, usia 50-an. Tapi dia lebih banyak digunakan di daerah. Ini rawan untuk membakar akar rumput seperti kerusuhan yang lalu. Ketika menggerakkan anak-anak STM, Facebook yang digunakan, ini berbahaya. Oleh karenanya bentuk literasi yang bisa kita berikan adalah dengan menggunakan referensi dari media mainstream. Ya, karena media mainstream ini merupakan produk jurnalistik yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, makanya nanti kalau misalnya memberikan literasi atau ya mohon maaf kepada orang tua kita, kita harus betul-betul memberikan penjelasan kepada orang tua kita dengan basically adalah dari sumber yang betul-betul kredibel. Ya, sumber kredibel yang paling mudah apa? Ya media sebagai penyeimbang dan media sebagai sarana untuk memberikan literasi kepada masyarakat agar masyarakat itu betul-betul berpikir secara cerdas juga. Ya, jangan sangat mudah terpancing oleh konten-konten yang secara logika tanpa diketahui sumbernya. Dan sumbernya tidak kredibel. Nah, itu jangan. Itu dia Pak, karena terkadang memang yang nyebar-nyebar ini nggak ada sumber. Nah, dan ini perlu sebagai catatan bahwa berita hoax itu dia sudah tidak menyerang logika lagi. Berita hoax itu yang diserang apa? Emosi. Betul. Jadi emosi yang diganggu sama berita hoax tersebut. Orang sekarang itu karena sudah berpikirnya dia hanya instan, menjadi hal-hal yang mudah, menjadi hal-hal yang boleh dikatakan yang menurut pendapatnya dia itu benar.
ya tanpa didukung oleh berbagai macam referensi dan literasi yang mencukupi, nah itu sangat berbahaya. Ya karena logikanya sudah hampir nggak ada, karena dia sudah terpancing emosi duluan. Tapi memang pada akhirnya apa yang kita lihat di media sendirilah yang harus membetulkan ya Pak. Iya. Karena memang media sosial inilah platformnya, platform untuk semuanya. Gitu. Ya. Nah, tadi kita sudah bicara soal yang sudah dilakukan Ya. oleh Polri untuk mengantisipasi berita hoax. Strategi kedepannya nih Pak, yang akan dilakukan Humas Polri untuk meminimalisir terjadinya provokasi dan polarisasi politik di media sosial. Ya, strategi tentunya sekali lagi ya, bahwa strategi yang kita lakukan strategi internal dan eksternal. Ya, strategi internal di Mabes Polri kita memiliki alat yang dapat memantau dinamika perkembangan di media sosial itu 24 jam. Ya, namanya Intelligent Social Analysis. Ya. Tapi tidak cukup dengan ini. Ya, karena 70% berita viral yang ada di media sosial pasti akan diampli oleh media mainstream. Kita juga harus mampu menyeimbangkan, menganalisa intelijen media analisis. Itu harus kita padukan. Ya, setelah kita padukan secara internal, kita membuat agenda setting. Ada agenda setting tersebut, kalau misalnya kita kurang, kita punya konsultan komunikasi publik. Diskusi kita di situ. Kalau kita masih kurang, kita juga kan menggandeng media-media mainstream yang sebagai media mainstream harus utama. Kita ajak diskusi untuk menentukan pilihan diksi dalam narasi kita apa yang tepat dalam rangka untuk meliterasi masyarakat. Ya kalau sudah itu sudah oke, clear kita buat narasi, baru dirijennya dari Mabes Polri. Kita akan menyampaikan kepada Bitumas, Polda, Siumas, Polres sampai dengan Babin Kamtimas untuk diblast, disebarkan. Podcast ini salah satu sarana yang bisa untuk menyebarkan, memviralkan, termasuk mengkapitalisasi isu-isu yang positif kepada masyarakat. Ini saluran yang cukup efektif ya untuk anak-anak milenial. Dan secara eksternal, karena Polri tidak akan mampu bekerja sendiri. Betul. Ya kita pasti setiap bulan itu kita ada kegiatan rapat Baku Humas. Ya, rapat Baku Humas itu yang dikomandoi oleh kantor staf kepresidenan. Kantor kepresidenan itu juga memberikan guidance kepada kita bahwa untuk narasi nasional dalam 1 bulan ini harus diangkat. Minggu ini kita angkat ini, minggu kedua kita angkat ini, minggu ketiga kita angkat ini, minggu keempat kita angkat sesuai dengan tupoksi masing-masing. Itu kita lakukan. Sama. Apabila kita sudah dapat itu kita akan sampaikan juga kepada jajaran. Kemudian yang berikutnya secara eksternal kita bekerja sama juga dengan para penggiat media sosial. Penting influencer-influencer yang ada di Sumatera Utara cukup banyak. Ya, baik yang dengan menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa kedaerahan, kearifan lokal. Betul. Ini efektif. Ya, ini efektif, pengalaman kita ini efektif dan juga para anggota-anggota yang memiliki boleh dikatakan talenta. Ya, kan ada anggota-anggota kita Banyak. yang memiliki akun-akun media sosial yang memiliki follower cukup banyak. Itu boleh menggunakan sarananya dia untuk melakukan literasi. Ya, dalam rangka untuk sekali lagi diksi yang akan kita angkat dan terus kita gaungkan sampai dengan tahun 2024 adalah Indonesia Damai dalam pemilu 2024. Nah Pak, tadi kan mungkin kok di Medan Bapak bilang banyak nih influencer, tapi mesinnya belum punya nih Pak pada Sumatera Utara. Boleh kali Pak dikirim ke sini Pak? Iya Pak. Masa belum punya? Belum Pak. Oh, oke. Nggak, nanti gini, nanti boleh. Nanti saya coba ngomong Pak Kapolda juga. Ini podcastnya tidak harus di Polda sini. Boleh nanti podcast ini kita undang ke Mabes Polri nanti dengan narasumber yang kita pilih. Ini kamu narasumber ini coba kamu gali, kamu dialog ringan aja. Ya gitu. Boleh. Kalau namanya di dunia digital ini sudah tidak mengenal batas, ruang dan waktu. Kapan saja kita bisa berbuat asal halnya positif. Betul. Gitu. Nah Pak, tadi kan Bapak bilang ini kita sedang melaksanakan Rapim nih Pak, Rapim TNI Polri. Ada nggak sih Pak pesan dari Presiden untuk Polri ke depannya Pak? Ya, sama tadi saya sudah baca hasil laporannya. Presiden sudah menyampaikan kepada TNI dan Polri apa yang harus dilakukan dalam rangka untuk menjaga stabilitas keamanan, stabilitas politik, stabilitas ekonomi agar pemilu dan jalannya pemerintahan ini berjalan dengan sangat baik. Ya karena terus terang
dengan adanya berbagai macam isu global, COVID-19 masih menjadi interest global. Kemudian perang Ukraina sama Rusia sampai dengan detik ini masih belum berakhir. Pertumbuhan ekonomi dunia pun masih terus diawasi lah. Apakah akibat dampak perang dan krisis kesehatan yang cukup lama itu juga berpengaruh pada krisis ekonomi. Ya, tapi alhamdulillah ya dengan kerja keras kementerian lembaga yang dipimpin oleh Bapak Jokowi ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia, inflasi Indonesia ini terbaik, termasuk salah satu negara terbaik di dunia. Ya, pertumbuhan ekonomi kita di atas rata-rata 5%. Inflasi kita juga masih bisa dikendalikan 5,3%. Jauh lebih baik dibanding negara-negara lain di dunia. Nah, ini harus dijaga perintah Pak Presiden. Jangan sampai kontestasi pemilu ini bisa mengganggu itu. Ya, Pak Presiden sudah menyampaikan, kita sudah tahu lah, TNI dan Polri saya rasa sudah paham apa yang harus dipersiapkan, apa yang harus dikerjakan dalam rangka untuk menghadapi kontestasi pemilu ini. Dan itu kita persiapkan, makanya nanti Polri akan menggelar namanya Operasi Mantap Brata, begitu. Ya. Nah, saya penasaran nih Kak. Kita sih penasaran sebagai seorang kepala divisi Humas nih Pak. Humas yang kita tahu merupakan garda terdepan pemberitaan positif di Polri sekarang ini. Apa sih Pak isu yang paling bikin Bapak pusing akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini. Akhir-akhir ini nih Pak. Yang mungkin mumet nih Pak ngadepin isu. Aduh nih pusing nih. Ya, memang ya semua orang kan memiliki strategi masing-masing. Betul. Dan yang paling penting adalah experience of the best teacher. Sama media-media pun dengan boleh dikatakan jam terbang, pengalaman yang cukup lama ini sangat berpengaruh ya kepada strategi-strategi komunikasi yang harus kita lakukan. Ya memang tahun lalu semua Polri boleh dikatakan sangat prihatin. Betul. Ya dengan kasus FE, kemudian kasus Kanjuruhan, kemudian kasus TM yang berpengaruh terhadap public trust. Ya, tapi alhamdulillah dengan kerja keras dari tingkat Babin Kamtimas, dari Polsek, kemudian dari Polres, dari Polda dan Mabes Polri pun terus bersinergi dan menjalankan apa yang menjadi garis kebijakan Pak Kapolri. Transformasi di bidang organisasi berjalan, transformasi di bidang operasional tetap berjalan, transformasi di bidang pelayanan publik terus dijalankan dari tingkat level terendah sampai tertinggi, kemudian transformasi di bidang pengawasan. 4 guidance itu harus terus dilakukan terus. Dan Pak Kapolri sudah menetapkan quick win juga. Ya, quick win salah satunya komunikasi publik di kita harus ditingkatkan khususnya di media sosial. Betul sekali. Banjiri media-media sosial ini dengan berita-berita baik tentang kepolisian, dan anggota-anggota yang di wilayah melaksanakan pekerjaan dengan tulus, dengan ikhlas sangat luar biasa banyak sekali. Itu tugasnya saya melakukan kapitalisasi secara maksimal. Ya, kemudian juga sekali lagi ya Humas itu tidak bisa bekerja sendiri. Betul. Kita harus membangun networking. Ya saya komunikasi publik ya dengan menggunakan para pemret. Ya minimal saya minta para pemret juga memberikan suatu berita-berita seimbang. Seimbang aja lah. Seimbang. Dan saya melakukan kegiatan visit media. Pemret untuk diskusi, menyampaikan kerjasama, kolaborasi, dan banyak kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Ya, terakhir kita melakukan kegiatan Police Art Festival. Itu juga dalam rangka juga membangkitkan public trust juga. Oke lah, nobody perfect lah. Polri bukan organisasi yang sempurna lah. 260.000 loh personil Polri ini terbesar nomor 2 di dunia loh. Yang mengelola organisasi besar seperti Polri ini butuh komitmen bersama loh. Ya, termasuk adik-adik semuanya juga berkontribusi yang sangat luar biasa kepada Polri. Ya, itu harus terus kita lakukan, mohon komunikasi itu terus harus kita lakukan, dan juga kita juga melibatkan tokoh-tokoh. Ya, pengalaman kami, Humas ini tidak bisa bekerja sendiri, kita juga menggaungkan pernyataan-pernyataan dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan tokoh-tokoh yang berpengaruh. Ya, dalam rangka untuk terus memberikan literasi yang positif kepada masyarakat, gitu. Berarti isu-isu hot yang mungkin buat Bapak jadi penting masih bisa diatasi Ya, ya Pak? Masih insya Allah bisa. lah ya. Pasti masih bisa. Kalau itu di awal 2023 ini, ya kita akan lebih semakin matang. Sedang merangkak naik Ya, untuk akan kembali semakin matang mendapatkan. untuk bisa menghadapi isu-isu yang
terjadi di 2022 yang lalu ataupun terjadi di beberapa waktu lalu. Kedepannya dengan berbagai macam pengalaman yang kita miliki, kita harus betul-betul berkolaborasi bersama ya dalam rangka terus untuk menggaungkan sisi positif Polri. Dan di awal tahun 2023 ini kami kerjasama dengan Detik menjalankan Hukeng Uwet. Hukeng Uwet ini sudah berjalan. Hari ini saya dapat laporan dari tim bahwa kita sudah ada 2.500 personel Polri yang dicalonkan untuk masuk nominasi Hukeng Uwet. Artinya bahwa interest masyarakat terhadap Polri juga masih cukup tinggi. Ini baru berjalan tanggal 7 Januari yang lalu. Ya, ini sekarang tanggal 8 ya. Nah, baru beberapa hari sudah 2.500 lebih. Ya, interest masyarakat untuk dengan strata kepangkatan dari level Tamtama, Bintara sampai dengan perwira tinggi diusulkan untuk masuk nominasi Hukeng Uwet. Masuk di Apa Uwet. ya? Iya. Sebagai nominasinya apa ya Pak? Kalau Nah, kalian Hukeng Uwet kan ada 5. Ada 5, bisa ya polisi yang memiliki integritas. wow. Polisi yang memiliki dedikasi. Ini Iya, kalau betul, saya, iya, Pak, benar, yang Pak. kan bisa dedikasi. Iya Pak. Ya, kemudian polisi yang memiliki inovasi. Ya, kemudian yang ketiga polisi yang berdinas di pulau-pulau terluar dan terpencil. Nah, kemudian satu lagi yang kaitannya dengan kaum rentan. Ya, rentan. Rentan itu maksudnya ya semua bisa untuk masuk ke dalam kelompok itu nantinya. Gitu. Nah Pak, apa sih Pak pesan Bapak nih Pak untuk Polri ke depannya? Ya, tantangan Polri ke depan ini semakin hari bukan semakin ringan. Benar. Semakin hari semakin berat, semakin hari semakin kompleks, apalagi adik-adik semua ini berada pada industri 4.0, kemudian society 5.0, kemudian pada kemajuan digital yang sangat luar biasa pesatnya. Sekarang tidak lagi kita menghitung dengan second, detik, tapi dihitung dengan nanosecond. Sudah sangat cepat. Dunia tanpa batas. Kejadian sekecil apapun bisa dikapitalisasi baik yang positif maupun negatif. Betul. Ini tantangan kita bersama. Oleh karenanya, pimpinan Polri atau quick win-nya itu tolong untuk komunikasi publik di ruang digital. Polri harus mampu memenangkan ini. Ini merupakan boleh dikatakan tantangan kita yang sangat real di depan mata yang harus betul-betul kita garap bersama-sama. Ya, ini harus betul-betul kita cermati dan harus betul-betul secara cerdas mampu kita masuk ke dalam ruang itu. Ya, generasi-generasi milenial seperti inilah yang satu frekuensi ini harus betul-betul mampu melihat itu semuanya. Begitu. Ya. Berarti karena kemajuan digital saat ini Ya. kita jangan sampai kalah ya Betul, Pak. Kita betul. harus bisa harus Benar, harus paling nggak mampu. kita harus bisa menyeimbangi. Ya, betul begitu. Pak, Bapak Kepala Divisi Humas. Untuk SDM Humas sendiri nih Pak, Ya. apa yang mau Bapak sampaikan? Ya, oke. Jamumas tahun ini memang saya mengajukan memang SDM ini bagian terpenting dalam suatu organisasi. Benar. Betul Pak. Ya, saya mengusulkan berbagai macam peningkatan kemampuan SDM. Ada 10 kemampuan SDM yang sudah saya persiapkan. Tapi dari 10 ini baru disetujui oleh Lemdikpol 3. Dan pendidikan pengembangan spesialis kan baru 1. Baru 1 pun hanya untuk golongan perwira. Nah, tahun depan ya kita sudah berbicara tahun ini sudah jalan. Humas sudah memiliki diberikan oleh Pak Kalemdikpol pusat pendidikan humas. Wah. Ya, itu di Jakarta. Akhirnya. Di Jakarta. Iya, di Jakarta. Akhirnya. Di Jakarta. Di Jakarta kita sudah nanti ada Pusdik Humas di Jakarta. Di Sepolwan itu nanti. Iya. Di Sepolwan kita akan membuat Pusdik Humas. Itu bisa menampung satu kali gelombang itu 34. Kita kalau misalnya pakai semuanya itu berarti ada 3 gelombang. Dan tahun depan saya sudah mengajukan usul tidak hanya humas itu dikelola oleh para perwira. Justru saya minta 10 kemampuan humas itu harus dikelola operator-operatornya anak-anak bintara-bintara kita yang SDM-nya sangat dibutuhkan dalam rangka untuk mengawaki media sosial, mengawaki dunia digital. Nah, ini insya Allah dari Lemdikpol akan istilahnya merestui lah ya untuk tahun depan
akan lebih banyak lagi ya untuk SDM Humas diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan pengembangan spesialis. Dan juga perlu diketahui bahwa fungsi humas itu bukan hanya diemban oleh anggota humas tok loh. Yang fungsi humas itu diemban oleh seluruh anggota kepolisian. Betul, setuju sih Karena Pak. sosok anggota kepolisian ini sama dengan masyarakat. Dia bisa menjadi citizen journalism. Betul. Sama. Ya, seorang lalu lintas, ingat ya, kamu harus sadar kamera ya. Ketika kamu melaksanakan tugas di lapangan, itu bukan hanya kamu sendiri, masyarakat semuanya itu bisa memfoto kamu, Sudah bisa sangat gampang memvideo untuk kamu, betul. dan hitungan nanosecond itu bisa langsung dilihat oleh seluruh masyarakat dunia. Ya, demikian juga anggota reserse. Ketika kamu melakukan upaya paksa di lapangan, ingat ya, bukan hanya tim kamu aja mengetahui lah, masyarakat sekitar kamu pun akan bisa memvideokan kamu dan anggota-anggota kepolisian lainnya. Babin Kamtimas dalam melaksanakan tugas secara ikhlas itu juga bisa diviralkan tanpa sepengetahuannya dia. Betul. Ya sama anggota-anggota kepolisian kita. Kamu bertugas tanpa sepengetahuan kamu yang positif, itu pasti akan menjadi viral juga yang positif. Yang negatif itu akan menjadi jejak digital kamu yang diviralkan berulang-ulang menjadi yang negatif juga. Dan itu bisa mengerus public trust kita. Ini harus kita sadari bersama. Harus lebih mawas diri lah. Ya, betul. Berarti udah bisa dijur nanti kita. Ya, insya Allah tahun depan. Dikir humas. Ya, tahun depan. Banyak. Itu nanti standar kompetensi, 10 standar kompetensi itu semuanya memiliki sertifikasi. Jadi kalau misalnya Gandis nanti ikut Dikjur sebagai presenter, nanti memiliki sertifikasi presenter. Nah, sebagai narator, pembuat naskah itu juga memiliki sertifikasi narator. Wah. Nah, gitu. Berarti udah nggak ini lagi ya, Ya. udah nggak yang kayak asal-asal aja Ya. gitu. Memang sudah Ya, tersertifikasi. semua itu nanti langsung. tersertifikasi semuanya. Jadi kita larinya nanti ke kompetensi teknis. Benar. Ya, kompetensi teknis. Apalagi Pak, memang terkadang kita butuh ini ya Pak, apa namanya, refresh lah. Ya, iya. Nah, kembali lagi nanti Ya, kalau Pak kasih Dikjur. tekan kan ke Sepolwan. Nanti ke Sepolwan lagi. Sepolwan. Karena Dikjur kan Pak. Iya, Dikjur. Ya pasti ada hal-hal baru yang kita pelajari. Ya, betul. Dan semuanya nanti kita desain untuk pusat pendidikan Humas itu berbasis IT semuanya. Berbasis IT semuanya. Gak sabar. Berbasis IT Masih, semuanya. Bos. Ya. Betul, gitu. Bapak, terima kasih Bapak Oke, sudah terima kasih. berkenan hadir Ya, di terima podcast kasih. Satya Bakti Ya, Polda Sehat selalu ya. Utara. Tetap semangat. Bapak Ya. juga semangat sebagai Ya. kepala divisi humas. Karena kita tahu ke depan akan makin susah. Dan kita juga Ya. berharap semoga setelah kehadiran Bapak nih Pak kesini Ya. banyak lagi tamu-tamu hebat yang hadir di podcast Satya Insya Allah. Bakti Polda Sumatera. Saya yakin akan lebih maju lah podcast. Amin. Dan saya terima kasih, apresiasi untuk Polda Sumut sudah mampu memulai podcast ini. Ini luar biasa. Siap. Ini luar biasa ya. Luar biasa, saya doakan akan makin lebih sukses dan lebih maju lagi. Amin. Ya. Amin. Oke. Bapak Kabit Humasnya keren ya, Bro. Iya, benar. Nah, kawan humas, setiap kata yang kita tuliskan adalah cerminan dari apa yang kita pikirkan. Media sosial itu berawal dari pikiran, lalu jari-jari adalah penentu paling akhir. Sangat bijaksana jika berkali-kali berpikir dalam menulis di media sosial. Sekian podcast Polda Sumatera Utara pada sore hari ini. Saya Bribtu Afika Nasution dan rekan saya Bribtu Gendis Purba. beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Polda Sumatera Utara. Terima kasih dan salam presisi.